Oke, salam sejahtera pemirsa. Selamat bergabung kembali bersama saya Hadi Purwono dari Media Asia News TV. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyajikan berita-berita terhangat. Di antaranya adalah kabar berita tentang Gawani. Apa itu Gawani? Berikut akan kita wawancarai seorang pendiri Gawani, yaitu Bapak Untung Sri Waluyo, atau sering teman-teman memanggil dengan panggilan Bang Keli. Sebelum kita mulai, jangan lupa silakan klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami selanjutnya. Oke pemirsa, kita akan mulai berbincang-bincang dengan Bapak siapa? Untung Sri Waluyo. Bapak Untung Sri Waluyo. Beliau adalah pendiri dari Gawani. Nah, ini saya akan bertanya-tanya pada Pak Untung, Pak Untung Sri Waluyo. Untuk pertanyaan pertama, Gawani itu singkatan dari apa, Pak? Kok bisa Gawani gitu? Ya, terima kasih Mas ya. Ya. Secara pribadi awal mulanya sejarah Ya. Gawani Ya. itu atas dasar akan mengadakan aksi solidaritas. Nah, dasarnya pada saat tahun 2019 kawan kita mendapat kriminalisasi sehingga meninggal dunia. Diduga dibunuh oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oh ya. Saya putus sebentar. Ini Pak Oke. Untung. Gawani. Untuk Gawani itu ga-nya ga ya? Gawani. Ya, kalau dengan menanyakan Gawani sebenarnya itu Gawani itu gerakan aktivis Oh, ya. wartawan Gerakan Indonesia. Ya. Kemudian karena kawan-kawan itu mayoritas sebagian besar itu orang-orang jurnalis Ya. dan wartawan, kemudian ada usulan dari kawan-kawan yang bergabung di solidaritas Ya. aksi yang akan menuntut keadilan bahwa kawan kita mendapatkan kriminalisasi. Gawani itu Ya. disingkat Ya. menjadi Gerakan Wartawan Indonesia. Oh, ya. Sebenarnya itu gagasan saya itu kan Gawani itu gerakan aktivis wartawan Indonesia, karena di lapangan seringkali kawan-kawan wartawan itu dalam kinerja itu saling bergandeng tangan dengan LSM. Oh gitu. Begitu. Jadi kami himbau seyogianya sebaiknya itu saya namakan Gawani. Gawani itu kan gerakan aktivis wartawan Indonesia. Cuman usulan kawan-kawan itu lebih baik gerakan wartawan Indonesia. Ya, dengan dasar itu saya mendapatkan nama Gawani itu ya seakan-akan kami mendapat apa ya? Kayak seperti wahyu. Iya, seperti wahyu atau arahan itu. Arahan gitu. Gawani. Di samping Gawani itu bahasa Indonesianya itu dengan artian gerakan wartawan Indonesia. Kemudian secara Jawa itu kan Gawani. Gawani diberi apa ya namanya sangu. Ada digawani sangu ilmu, keberanian, dan agar supaya dalam arti bisa melaksanakan apa kehendak dari kawan-kawan kita untuk membela kawan kita yang mendapatkan kriminalisasi yang sampai dianiaya, dipukuli sampai terbunuh itu. Kita pada saat itu tahun 2019 kami secara pribadi dijapri dengan kawan wartawan Jawa Barat. Kamu tuh gimana Jawa Tengah? Oh, tidak ada gerakan. Terus kemudian saya
punya gagasan untuk mengadakan aksi. Iya. Kami kemudian kontak dengan Bapak Supriyanto Esa, beliau bertempat tinggal di Jepara, Iya. kemudian beliau mendukung dan bla 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 beberapa kita pertemuan juga beliau sempat memberi tempat untuk kantor hewani tersebut gitu. Ya. Iya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan yang mau lewat. Ini dengan dasar apa Pak Untung Sriwaluyo mendirikan Gawani? Silakan Pak. Iya. Dasarnya saya secara pribadi sangat prihatin karena jiwa saya ini sebenarnya itu kan aktivis Mas. Dari awal kami seorang aktivis yang bergerak di bidang sosial. Dari hati kami itu terenyuh banyak kawan-kawan yang terjadi di lapangan dikriminalisasi sampai ada dan dipermasalahkan, dikasuskan. Nah, kita punya etikat baik untuk membela kawan-kawan kita yang mendapatkan masalah, akan kami bantu menuntut keadilan sampai ke pengadilan. Ini pada dasarnya seperti itu. Jadi prihatinan saya pribadi seperti itu. Kemudian kami juga kebetulan ada kawan saya disuruh masuk wartawan, ya kami bersedialah karena banyak kawan, kita lebih enjoy, lebih lebih enak dan tambah kawan, tambah persaudaraan. Yang jelas itu Mas. Oh ya, ya, oke. Kalau begitu untuk pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan ketiga ya Pak ya. Pertanyaan ketiga itu untuk program ke depan itu Gawani itu kira-kira apa aja Pak? Untuk kedepannya? Untuk kedepannya tetap dari awal kita akan mengadakan aksi Mas. Aksi solidaritas, istilahnya terutama di Jawa Tengah, di Polda maupun yang instansi lainnya, untuk audiensi atau mengeluarkan pendapat di muka umum. Secara logikanya seperti itu. Karena kita tidak terima bahwa kawan kita satu profesi mendapatkan masalah yang mana diduga ada rekayasa. Yang jelas itu. Kalau dilihat di lapangan, kawan-kawan kita itu sudah menjaga etika dan kerja yang baik gitu. Jadi saya sangat prihatin, kadang tuh saya merinding juga untuk kemudian apabila mendengar atau dapat berita atau sasaran di kami pribadi maupun di grup, saya harus punya antusias seperti itu. Jadi bagaimana secara pribadi saya membela kawan-kawan wartawan sampai ke pengadilan, dan di Gawani pun juga ada biro hukumnya. Itu sudah tersusun rapi, kemudian juga untuk Menkumhamnya izin sampai pusat dan itu sudah keluar. Bahkan keluarnya itu mengurus izin itu sampai 1 tahun Mas. Jadi pertama enggak punya gagasan untuk diizinkan. Cuman kawan-kawan mempunyai usulan, coba kita secara resmi kita buat izin kan gitu, agar kita tuh dalam melangkah istilahnya audiensi maupun aksi itu bisa diterima, tidak ilegal bilangnya gitu. Kalau sudah ada Menkumham secara sah dari negara Indonesia ini, berarti kita melangkah itu bebas. Begitu Mas kira. Oke. Pada saat mendirikan Gawani pertama kali sampai saat ini, kira-kira ada kendala waktu itu apa tidak? Apa lancar-lancar saja?
sebenarnya itu lancar, cuman karena terbentur karena pandemi 19. Oh, pandemi itu ya. Jadi awalnya itu sebelum menjadi organisasi Gawani itu akan mengadakan gerakan demo di Polda. Kemudian Bapak beliau Supriyanto memberi keterangan apakah diperbolehkan, dan andai kata diperbolehkan minimal atau maksimalnya kurang lebihnya hanya 25 orang. Nah, padahal kita ini kan kawan media banyak ya. LSM, lembaga yang lain yang ikut mau bergabung itu banyak sekali. Kemudian beberapa hal dipertimbangkan melalui rapat beberapa kali rapat di Jepara maupun di Semarang. Itu akhirnya mundur sampai 3 kali. Artinya kami sewaktu mau mengadakan aksi terbentur adanya PPKM, ada PPKM itu terus sampai mendirikan Gawani itu 1 tahun baru keluar dan selesai mengurus izinnya. Jadi dari tahun 2019 sampai 2020 baru selesai keluar Menkumhamnya. Gitu. Kami juga sangat prihatin. Jadi ini memang secara pribadi saya terus terang saya kalang kabut, lari ke sana ke sini gitu. Jadi kendalanya itu ya? Iya, hanya itu. Cuman sebenarnya kawan-kawan itu sangat antusias untuk bergabung ke Gawani. Dulu itu hampir 250 lebih itu kawan-kawan kita yang bergabung. Cuman kita tuh sulit memasukkan ke grup karena mereka hanya memberi share di grup itu atau di rilisan daftar itu kan hanya nama dan media, jadi kita tidak bisa memasukkan. Kalau mereka istilahnya menge-share di rilis maupun di grup itu nomor HP itu tentunya langsung kami japri dari mana, siapa, dan media apa dan sebagainya. Nah, kami bisa masukkan ke grup. Tapi kalau hanya nama dan nama media itu tidak bisa dimasukkan di grup. Begitu, Mas. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah tujuan untuk membuat seragam Gawani? Monggo, Pak. Ya, sebenarnya dulu itu pernah rapat di Semarang beberapa kali itu sudah dicanangkan untuk program seragam, Mas. Seragam ya. Itu seragam yang mana seragam itu seharga 180.000 itu sudah disepakati oleh kawan-kawan yang hadir rapat tersebut. Karena beberapa hal tentunya kita terbentur juga dana karena kami kemampuan secara pribadi itu kurang lah. Nah, kita pending dulu. Demikian pasti ada, dan saya pun sudah koordinasi dengan pengusaha langsung yang membuat seragam tersebut. Ini untuk pertanyaan lagi berikutnya, adakah sudah dibuatkan KTA buat pengurus beserta anggota Gawani? Silakan, Pak. Alhamdulillah masalah KTA sudah beberapa pengurus, terutama pengurus pengurus sudah kami buatkan dan kami serahkan, kemudian para anggota sebagian. Karena kami itu memikirkan kawan-kawan gitu. Artinya mereka itu kerjanya itu mereka kan pakai KTA masing-masing media ya. Kemudian keuntungannya pakai KTA Gawani itu, ini kan satu KTA itu langsung nasional, Mas. Jadi tidak ada bahasa kabupaten, kota maupun provinsi. Langsung saya buatkan seluruh Indonesia. Anggota dari manapun bisa ke seluruh Indonesia, mau ke
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Surabaya, monggo terserah mau ke Bali ada itu. Artinya itu tingkat nasional ya? Iya, tingkat nasional KTA tersebut. Ya. Keuntungannya Gawani situ, keistimewaannya di situ Mas. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Siap. Anggota Gawani dari kota mana saja itu Pak? Silakan terang Pak. Ya kalau kota terutama Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur ada, Bandung ada, Jakarta ada, Sumatera, Kalimantan. Terus kalau nggak salah itu saya cek Batam ada Mas. Batam juga. Bahkan ada yang minta surat tugas untuk di luar negara lain. Keistimewaannya organisasi Gawani itu bisa memberi surat tugas, membuka usaha di sana, dan sekaligus kerjasama dengan negara lain yang mana mereka sebagai wartawan untuk meliput di wilayah negara yang dituju. Nah, contohnya ini ada kawan kita anggota Gawani yang akan ke Jepang kalau nggak salah. Itu mengenai buka usaha JTKI itu dari Magelang itu kalau nggak salah ya. Dokter siapa itu? Lupa saya. Terima kasih. Masalahnya kan banyak saudara kita ya, terutama para jurnalis maupun wartawan. Itu saya siap memberi tugas dan di aturannya Gawani, izin Gawani seperti itu bisa ke luar negeri membuka usaha sana dengan atas jasa kerjasama untuk meliput berita. Ada Mas di situ di izinnya itu, di Menkumhamnya itu. Demikian. Ya, oke pemirsa jangan kemana-mana, masih ada pertanyaan lagi buat Pak Untung, pendiri Gawani. Berapa anggota Gawani sampai saat ini Pak? Kalau sampai saat ini saya pantau antara 176 177. Itu se-Indonesia ya Pak? Iya. Sebenarnya kemarin hampir mencapai 200 Mas. Artinya yang bisa saya masukkan ke grup. Cuman saya ini tidak ada yang membantu untuk memasukkan di grup. Gitu. Apabila ada itu lebih dari 250 Mas. Ada datanya. Waktu kami membuat list pendaftaran bergabung di aksi solidaritas awalnya sebelum menjadi Gawani itu. Begitu menurut sejarahnya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa. Ada pertanyaan lagi yang sangat menarik dan unik. Jangan kemana-mana, ikuti terus acara ini. Ada yang mau lewat dulu. Lagi nih Pak, untuk ketua pengurus dan anggota, adakah penghasilan yang didapat dari Gawani? Silakan Pak. Kalau rencana program kerja dari awal kita tuh memberi arahan kepada kawan-kawan. Jadi Gawani itu tidak memikirkan organisasi Gawani tersebut. Di situ programnya juga akan menyejahterakan para anggota. Artinya beberapa hal masalah yang kita dapat ya, terus mungkin ini kalau Gawani itu kan sangat luas untuk kegiatan. Bisa artinya mengajukan program pembangunan PAUD itu, terus pelatihan bengkel, menjahit, dan kemudian membuat koperasi dan lain sebagainya. Banyak itu, sebenarnya banyak keuntungan dari Gawani seperti itu. Cuman kami belum sempat berkumpul kembali karena situasi corona ini, pandemik ini Mas, belum selesai. Walaupun toh ini secara pemerintah membuka peluang
bisa mudik dan sebagainya Mas ya. Iya. Tapi kenyataan saya barusan membaca berita ada PPKM yang terbit lagi. Oh, gitu. Oh, Jadi iya. mudah-mudahan kami berdoa dan mohon dengan sangat dan hormat kepada kawan-kawan jurnalis, sutradara maupun wartawan untuk sama-sama berpikir sama kompak bagaimana gawan ini berjalan. Kemudian kami itu juga mempunyai program ini ke depannya, dan awalnya juga sudah saya terangkan bahwa apabila anak kawan itu mempunyai hajat, entah itu menikahkan, entah itu hitanan, dari Gawani sendiri siap membantu. Membantu artinya yang punya gawe itu duduk manis. Nah, kawan-kawan yang sibuk mencarikan sound, mencari perangkat dan sebagainya itu, jadi tidak usah bayar orang-orang itu tenaga. Harapan kami seperti itu. Jadi slogannya Gawani itu kan ada seduluran selawase, seperti itu. Iya. Oke, gitu Pak Untung. Saya kira pertanyaan sudah cukup. Terima kasih atas pemirsa semuanya yang sudah menonton. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi.